Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membuat Twibbon. Aplikasi yang digunakan sama seperti sebelumnya, aplikasi Pixel Lab. Nanti kita akan membuat link dengan cara masuk ke websitenya Twibbon Nice ya. Oke, kita langsung mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka aplikasi Pixel Lab. Tampilannya seperti ini. Kita delete dulu yang nggak perlu. Lalu yang pertama kita membuat background ini menjadi transparan. Nah, yang harus teman-teman pilih itu pertama klik dua kertas bertumpuk, lalu lihat ada transparan itu ya, untuk membuat backgroundnya transparan, klik itu. Lalu backgroundnya akan otomatis transparan dan nanti saat tersimpan itu udah PNG formatnya. Nah, selanjutnya teman-teman memilih yang akan dijadikan background dari frame kita. Nah, klik tanda plus, lalu from gallery, pilih di galeri teman-teman, lalu disesuaikan ukurannya sesuai dengan frame kita tadi ukurannya. Lalu teman-teman mencari selanjutnya kita membuat ini frame-nya itu kalau di Pixel Lab nggak kayak Canva ya, kita harus buat sendiri. Bisa dibuat dengan Bezier atau dengan Shapes, kita gabung menjadi sesuatu yang shape yang berbeda ya. Karena di Pixel Lab itu shape-nya hanya standar aja. Contohnya begini, kita buka Shapes-nya ya, persegi dan hanya shape standar aja. Jadi kita modifikasi Shapes-nya sehingga menjadi frame yang lebih menarik ya. Coba kita gunakan yang persegi, lalu kita berikan radius di pinggirnya sehingga agak membulat, lalu kita kecilkan ukurannya dan kita panjangkan. Nanti kita atur kemiringannya untuk kita copy lagi. Di sini kalau teman-teman mau ubah warna ya bisa ke bawah, tapi karena ini kita butuhkan warna putih jadi kita nggak ubah warnanya ya. Ini seperti yang saya katakan tadi, kita merengkan, lalu kita tambah jumlahnya, kita copy, kita tumpuk gitu ya. Ini udah sesuai, kita copy, lalu kita copy lagi. Kira-kira nanti ini seperti kayak goresan pensil gitu ya. Nah, kita tumpuk, posisinya kita atur sehingga terkesan natural ya. Kita copy lagi, copy ke bawah, kita tumpuk lagi, ukurannya bisa kita pendekkan. Pokoknya teman-teman atur ya sekreatif mungkin nanti frame-nya mau seperti apa bentuknya. Jadi ini tergantung kreativitas kita ya. Kita bisa copy, kita tumpuk ke bawah, lalu seberapa besar kira-kira teman butuhkan space untuk fotonya. Nah, segitu kita bikin frame-nya ya. Kita copy lagi, kita tumpuk lagi, kita copy lagi, kita taruh di bawah sampai sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya, mau sebesar apa frame-nya yang akan bisa memuat foto ya. Kira-kira aja sih, misalnya agak ke bawah dikit, jadi satu Twibbonnya itu nggak terlalu kosong di bagian bawah misalnya gitu ya, jadi ditambah lagi ke bawah. Oke, sepertinya udah cukup ya. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menyatukan shapes ini menjadi satu shapes. Caranya teman-teman klik kertas bertumpuk di pojok, lalu teman-teman udah diklik itu, lalu teman-teman bisa lihat ada tampilan seperti ini. Teman-teman ambil yang di bawah itu ada contreng, lalu teman-teman checklist shapes yang mau digabungkan menjadi satu ya. Nih, di checklist semua. Lalu ada icon yang bawah seperti kertas ditumpuk digabung menjadi dua. Oke, karena kita akan menggabungkan. Nah, itu dia udah jadi satu ya. Shapesnya udah
tergabung menjadi satu. Nah, ini digeser-geser dia udah tergabung menjadi satu. Lalu selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat shapes ini dalamnya transparan sehingga nanti kita bisa isi foto ya. Oh ya, sebelum itu kita menggabungkan dulu ya. Caranya sama seperti tadi, diklik tanda tambah lalu digabungkan background dengan shapes ini. Selanjutnya kita akan membuat bagian dalam frame-nya ini transparan ya. Caranya bagaimana? Klik segi 6, lalu nanti di segi 6 ini teman-teman scroll ke samping, akan ketemu erase color. Nah, erase color itu untuk menghapus background di dalam frame ini yang nanti akan kita gunakan untuk meletakkan foto ya. Nah, teman-teman geser, akan ketemu erase color. Teman-teman klik itu, lalu nanti otomatis yang warna putih ini akan menjadi transparan. Nah, karena ini background yang kita gunakan tadi ada putih-putihnya, dia otomatis ngedetect sebagai background ya, jadi dihapusnya. Jadi kita atur toleransinya menjadi 0 ya, supaya background kita nggak ikut transparan seperti yang bagian dalam frame. Oke, sudah transparan, kita checklist, ini udah jadi. Tinggal kita menambahkan ornamen-ornamen apa untuk mempercantik Twibbon kita ya. Buka galeri. Kalau saya sebelumnya sudah mempersiapkan nih gambar-gambar berformat PNG yang akan kita tambahkan di sini ya. Contohnya gambar bunga tulip gitu ya, bunga-bunga atau ornamen-ornamen apa aja sih yang mau kita tambahkan udah kita persiapkan. Jadi tinggal kita tempel aja dan nggak perlu hapus background lagi. Seperti bunga tulip ini merahnya kan nggak cocok nih merah ke kiri, kita bisa ganti dengan cara mengubah arahnya dengan klik 3D rotate ya. Yang kita ubah itu Y aksisnya diubah menjadi, kita arahkan 180 lalu dia akan berubah arahnya. Tinggal teman-teman atur ini posisinya sehingga pas di pinggir frame ya. Selanjutnya yang harus kita tambahkan biasanya ada tempat menuliskan judul Twibbon ya, biasanya ada pita seperti itu. Teman-teman bisa mempersiapkan dulu pita yang udah nggak ada backgroundnya lagi. Tapi kalau masih ada backgroundnya di Pixel Lab itu kita bisa menghapusnya seperti cara kita menghapus bagian dalam frame kita tadi. Caranya cari di erase color ya, benar erase color, lalu kita naikkan toleransinya sehingga pinggirannya semuanya udah hilang, tinggal pitanya aja. Tinggal kita atur posisinya mau diletakkan di mana, besar kecilnya kita sesuaikan. Jika sudah tepat posisinya, teman-teman bisa menambahkan teks. Caranya klik tanda plus, lalu teman-teman lihat ada teks. Nah, di tanda plus ini banyak sebenarnya, current date, stiker, shapes, menambahkan gambar. Yang kita gunakan sekarang teks. Kita tambah teksnya apa? Diketik di sana. Misal kita buat alumni kelas desain alumni BFU gitu ya. Kita klik di sana. Lalu untuk agar tulisannya ini kan hanya lurus aja ya. Jadi untuk kita mengikuti bentuk pitanya, caranya pertama kita ubah. Untuk mengedit tulisannya ini, teman-teman klik icon A ini ya, mengubah warnanya, tinggal diubah warnanya. Setelah kita pilih ketik tulisannya, sekarang kita pilih fontnya, lalu teman-teman bisa mengatur posisinya. Setelah diatur posisinya, untuk mengubah bentuknya agar nggak lurus-lurus aja mengikuti bentuk ribbonnya, teman-teman bisa mengubahnya nanti dengan menggunakan fitur curve ya. Nah, sebelum itu kita buat dulu dia menjadi dua bagian, kelas desain sama alumni BFU kita bagi menjadi dua. Karena sebenarnya curve ini cuma ada melengkung ke atas atau melengkung ke bawah. Nah, untuk ribbon ini kan juga sebenarnya gabungan dari ini ya, bentuk melengkung ke atas dan ke bawah. Jadi kita kita akalin dengan cara membagi dia menjadi dua tulisan ya, dua kata tuh pilih curve yang seperti ini.
simbolnya, lalu kita atur lengkungannya menyesuaikan dengan bentuk ribbonnya ya. Kelas desain, lalu kita atur posisinya. Begitu juga dengan yang alumni BFU, kita atur nanti lengkungannya seperti apa, lalu kita atur posisinya, kita sesuaikan letaknya, kita geser sehingga tepat ya. Untuk agar yang lainnya nggak bergerak, ini seperti gambar background, frame, ornamen-ornamen bunganya itu bisa kita kunci ya di kertas bertumpuk, lalu kita klik gembok, ada tanda gembok itu ya, jangan nggak bergerak bergeser-geser, sehingga kita bisa mengerjakan penempatan tulisannya tidak terganggu ya. Kira-kira udah pas tulisannya, posisinya, komposisi tulisannya, kita bisa save. Sebelum itu kita offline dulu. Pixel Lab ini keunggulannya bisa digunakan secara offline sehingga tidak terganggu iklan ya. Ini kita klik export image tadi, ini dia PNG, kita pilih yang ultra supaya kualitasnya bagus. Otomatis ini sudah tersimpan di galeri kita ya, kita klik save to gallery tadi, ini otomatis sudah tersimpan. Selanjutnya kita akan membuat link Twibbon. Link Twibbonnya ini kita menuju website Twibbonize ya, teman-teman tinggal klik twibbonize.com, lalu teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini, twibbonize.com. Ini dia, klik Twibbonize yang paling pertama muncul, lalu kita akan masuk ke websitenya Twibbonize. Di sana kita diminta untuk login terlebih dahulu sebelum membuat suatu Twibbonize ya. Sebuah Twibbonize itu login dulu pakai email biasanya, lalu ini kelihatan kalau kita udah login, kita bisa menggunakan create new ini. Nanti klik create new, lalu muncul tahapan yang harus kita ikuti untuk membuat Twibbon yang baru. Ini dia, isi title, deskripsi, dan lain sebagainya ya. Nanti di bagian bawah terakhir kita harus mengupload Twibbon yang sudah kita buat untuk dimasukkan ke web ini, lalu dibuat linknya ya. Upload Twibbon, teman-teman tinggal pilih Twibbon yang udah dibuat tadi, tinggal diklik, lalu dia terupload, lalu kita klik create. Otomatis Twibbon kita sudah masuk ke dalam web ini ya. Tampilannya akan seperti ini, menandakan sudah selesai. Oke, ini berarti sudah masuk ya. Teman-teman tinggal klik logo share ini, nanti otomatis link Twibbon ini akan tercopy ya, dan teman-teman bisa langsung menggunakan link Twibbonnya. Baik teman-teman, itu materi kita hari ini membuat Twibbon, semoga dimengerti ya. Jika ada yang kurang mengerti, nanti kita diskusikan di grup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.